Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita mengawali sore hari kita dengan berdevosi doa rosario. Kita siapkan hati dan pikiran kita menyatu di dalam penyembahan kita terhadap Bunda Maria. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang menolong orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kita memasuki peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Bapa, mampukanlah kami melanjutkan misi putra-Mu, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang, agar kerajaan-Mu menjadi nyata di bumi ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa, Engkau tumpuan hidup dan harapan kami. Tanamkanlah dalam diri kami keyakinan bahwa Engkau menyertai kami selalu hingga akhir zaman. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa, semoga Roh Kudus-Mu membimbing hidup kami dalam kasih dan kebenaran-Mu, serta menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya.
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa, berilah kami iman yang hidup, dan jadikanlah kami saksi-Mu di hadapan sesama kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa, satu-satunya sumber kasih sejati, kobarkanlah dalam diri kami semangat kasih-Mu kepada Bunda Putra-Mu, sebab kami memandangnya sebagai teladan pengikut Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah rahiman-Mu. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, o Ibu, o Maria, Bunda Kristus, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui wafat, hidup wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Kristus dimanapun saat ini berada. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi, marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 573. 573. Mari kita berdiri, kita buka dengan lagu puji syukur 573. Pada hari Pentakosta turunlah Roh Ilahi.
atas para murid Yesus yang berdoa tak henti. Dan tampaklah lidah api bertebaran di ruangan, dipenuhilah mereka oleh daya Roh Tuhan. Turunlah Engkau Roh Kudus, cinta Bapa dan Putra. Kau cahaya yang ilahi, jiwa kami kuduskan. Kau teguhkan Rasul Kristus, Kau bimbing gereja kudus, limpahkanlah pada kami iman kokoh padamu. Sinarilah budi kami, tunjukkanlah jalanmu. Sudilah Engkau teguhkan hati yang lemah lesu. Kobarkanlah umat Allah, dalam nyala api cinta. Satukanlah hati kami dalam persaudaraan. Yang sesat tunjukkan jalan, yang berduka hiburlah. Hati yang keras lembutkan, agar taat padamu. Jadikanlah kami saksi dan pewarta kabar baik, agar terpujilah Dikau kini dan selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing. Pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, hari yang dijanjikan oleh Yesus kepada para rasul untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya yang akan menjadi daya kekuatan, daya gerak, daya keberanian bagi para murid untuk memberikan kesaksian. Hari perayaan Pentakosta dirayakan 50 hari sesudah Paskah, dan sekaligus pada perayaan Hari Raya Pentakosta, masa Paskah dalam liturgi gereja kita diakhiri dan memasuki lingkaran baru, yakni masa biasa. Tentu atas peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para rasul yang memberikan semangat, kekuatan, keberanian bagi mereka untuk bersaksi, hendaknya juga menjadi bagi kita suatu semangat yang baru dalam menjalani kehidupan iman kita untuk dapat terus-menerus menjadi saksi atas kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan, saksi atas kebangkitan Kristus.
Pada perayaan kudus ini pula kita ingin bersyukur bersama dengan saudara anak kekasih Edric Orlando Riji Tansu yang merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus, pemberi hidup gerejamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus untuk memberi kuasa mengampuni dosa kepada gerejamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk memberi kesaksian tentang dirimu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdiri, puji syukur 350. 350. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam
kita berdoa. Ya Allah, bukalah hati kami untuk menerima Roh Kudus-Mu. Semoga dengan karunia-karunia-Nya, hidup kami sungguh diperbarui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa menuntun kami dalam seluruh perjuangan hidup iman kami masing-masing. Dan sembari memohon semoga Roh-Mu yang sama tetap menuntun kami dalam seluruh perjuangan hidup kami selanjutnya dan menuntun kami pada kebenaran-Mu. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu anak kekasih Edric Orlando Riji Tansu, yang Engkau perkenankan boleh mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita. Engkau telah menuntunnya dalam hidup hingga pada usianya yang ke-17 tahun. Kami yakin dan percaya bahwa dengan penuh kasih pula dalam hidup selanjutnya, Engkau tetap menuntunnya, memberikan berkat-Mu, dan terlebih menuntun dalam seluruh cita-cita hidupnya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontius dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Puji syukur 828. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi
Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi kamu membiarkan diri dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percekcokan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kamu kuperingatkan, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan segala keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita berdiri, puji syukur 964. Haleluya.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika penolong yang aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apabila Roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pertanyaan sederhana bagi kita masing-masing untuk bisa kita renungkan bersama di hari raya Pentakosta atau hari raya turunnya Roh Kudus. Apakah kita sungguh telah hidup seturut dengan tuntunan Roh atau justru sebaliknya? Dan jawaban untuk pertanyaan itu sesungguhnya kita dengar tadi dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, di mana Rasul Paulus melihat kehidupan yang dituntun oleh Roh dan kehidupan yang menurut atau menuruti keinginan daging. Ya. Jadi tinggal kita bisa meletakkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup di dalam kasih, tentu itu berarti kita sudah dituntun dengan Roh. Kalau kita hidup dengan sukacita, itu berarti kita sudah dituntun oleh Roh. Kalau kita hidup dalam damai sejahtera, penuh dengan kesabaran, berarti kita sudah dituntun oleh Roh. Kalau kita sedikit-sedikit koro-koroang, ya itu masih dituntun oleh keinginan daging. Jadi sebenarnya sangat sederhana untuk menilai hidup kita ini, apakah dituntun oleh keinginan daging atau dituntun oleh Roh. Kalau sebentar-sebentar marah miseng sama istrinya, marah miseng sama suaminya, marah sama anaknya, sama cucunya, berarti masih dituntun oleh keinginan daging. Nah, tetapi kan biasanya kalau diperhadapkan dengan peristiwa seperti itu, biasa kan kita manusia masih banyak alasan. Masa kita tidak marah kalau begini, kalau begitu, kalau dia begini, kalau dia begitu. Nah, itu tanda-tanda bahwa memang orang masih hidup di dalam tuntunan keinginan kedagingannya.
Nah, mestinya kalau Rasul Paulus mengatakan ya harus hidup dalam kasih. Kalau Paulus juga mengatakan itu hidup dalam kasih itu, kalau dalam hidup keluarga biasanya kita dengarkan itu kalau kehidupan pemberkatan pernikahan lalu dibacakan sabda tentang kasih suami istri, lalu dikatakan kasih itu tidak cemburu, tetapi realitanya ya katanya kalau tidak cemburu berarti tidak sayang. Cemburu tanda sayang. Nah, itu masih sayang-sayang manusiawi, ya kan. Tapi kalau Paulus mengatakan ya kalau orang sungguh mencintai, mengasihi, tidak ada rasa cemburu. Karena dia percaya sungguh pada pasangannya bahwa biar kau bergaul dengan siapapun, saya percaya kau cinta sama saya. Nah, demikian juga dengan kehidupan iman kita bahwa kalau kita sungguh mengasihi Allah, maka mengasihi Allah itu harus jelas, nyata dalam kehidupan keseharian kita, dalam berhadapan dengan sesama kita yang nyata. Jadi kenapa harus nyata dalam hidup kita dengan sesama? Karena Yesus memperjelas hal itu bahwa Yesus mengatakan kepada kita, apapun yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina sekalipun, itu yang kau lakukan sama saya. Nah, jadi kalau kita terus-menerus mengasihi sesama kita, itulah yang kita buat kepada Allah. Tetapi kalau kita ya iri, cemburu, sakit hati, dengki, dan lain sebagainya, itu yang kita lakukan. Nah, karena itu Paulus mengatakan ya kalau kita sungguh ini dituntun oleh Roh, hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam sukacita, hiduplah dalam damai sejahtera, sabarlah, murah hatilah, ya. Berbuatlah hal-hal yang baik, harus setia, ya, lemah lembut, dan penguasaan diri. Memang kalau kita dengar apa yang disampaikan Paulus ini kok gampang sekali. Tetapi nyatanya itu seringkali sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Suami istri saja yang mungkin di awal kehidupan keluarga, kalau dalam katekesenya dikatakan mereka saling menyerahkan diri dan menjadi milik suami, menjadi milik istri, istri menjadi milik suami, mereka menjadi satu. Tetapi toh juga seringkali tidak satu di dalam rasa, di dalam pikiran, dan lain sebagainya. Masih ada pertentangan-pertentangan yang terjadi di sana. Nah, tetapi apa yang bisa memampukan kita untuk sampai pada hidup di bawah tuntunan Roh ini? Nah, kalau dalam bacaan Injil kita dengarkan bagaimana Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa jika penolong yang aku utus, yang mengutus Roh Kudus itu adalah Yesus, tetapi datangnya Roh Kudus itu dari Allah Bapa. Nah, Roh itu adalah Roh kebenaran. Dan dikatakan, dan Roh itulah yang akan menuntun kita untuk sungguh-sungguh sampai pada kebenaran sejati. Adanya pertentangan, adanya kecemburuan, adanya iri hati, adanya kebencian satu dengan yang lain, itu karena kita belum sampai pada suatu kebenaran yang sejati. Nah, mestinya Roh Kudus, kalau kita sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan dituntun pada kebenaran. Dan kalau kita tahu kebenaran sejati itu, maka kita akan hidup seturut dengan tuntunan Roh itu. Jadi sebenarnya bolak-balik. Nah, kalau dalam bacaan kedua tadi kita dengarkan, Paulus hanya mempertentangkan orang yang hidup di dalam keinginan daging dan orang yang hidup dalam
tuntunan roh. Nah, kita secara harafiah dapat menerjemahkan dalam kehidupan kita untuk mengukur diri, untuk mengukur kehidupan kita setiap hari, apakah saya sudah hidup menurut roh atau tidak. Nah, dan kita harus yakin dan setia bahwa kalau kita sudah dituntun oleh roh, maka kita akan dituntun pada kebenaran yang sejati. Nah, Yesus mengatakan bahwa ya banyak hal yang ingin aku katakan, yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Karena ketika orang sampai pada suatu kebenaran yang sejati itu, banyak hal yang sungguh tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki. Karena untuk sampai pada kebenaran itu, itulah kehendak Allah. Nah, kadang-kadang kehendak kita ini kita mau paksakan pada kehendak Allah, tidak bisa. Kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang beriman, mestinya menurut, ikut, setia pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, seringkali minggu lalu saya masih menyinggung bahwa kalau kita beriman, jangan memaksakan apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki kepada Allah. Mestinya kalau kita beriman, itu sebagai tanda bahwa kita mau menyerahkan seluruh keinginan kehendak kita pada kehendak Allah. Nah, itu beriman. Tapi kalau memaksakan keinginan kita pada kehendak Allah, itu artinya kita menjadikan Allah pembantu kita. Jangan kita balik. Kita ini yang tidak ada apa-apanya ini hadir di hadapan Allah, mau percaya kepadanya, beriman kepadanya, karena kita ingin menikmati apa yang dikehendakinya bagi hidup kita, bagi hidup sesama kita. Bukan kita mau datang kepada Allah meminta dan kita paksa Tuhan memberikan kepada kita. Nah, iman itu kita harus menyerahkan diri dalam segala keterbatasan kita pada penyertaan dan penyelenggaraan Allah bagi kehidupan kita. Dan Allah menyelenggarakan kehidupan kita berdasarkan kehendaknya, kehendak Allah karena kasih-Nya kepada kita. Ya. Bukan kita mau memaksakan kehendak kita kepada Allah. Nah, ketika kita sampai pada suatu kebenaran sejati yang dikatakan oleh Yesus tadi, maka di sana kita akan melihat, oh ternyata apa yang dikehendaki oleh Allah bagi hidup kita, yang seringkali bertentangan dengan kehendak kita itu, yang pada faktanya seringkali kita tidak mau menerima apa yang dikehendaki oleh Allah itu, justru tujuannya supaya kita hidup yang kekal. Nah, coba kita lihat perjalanan hidup Yesus yang diutus oleh Allah untuk sungguh-sungguh dapat menyatakan kepada kita apa yang dikehendaki oleh Allah sebenarnya sesungguhnya kepada kita umat manusia. Karena perutusan Allah kepada para nabi seringkali masih tetap ditolak. Dan ketika Yesus datang, Allah sendiri menjelma dalam diri manusia supaya kita lihat apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki bagi kita. Kita bisa rasakan, kita bisa alami. Tetapi tetap ditolak oleh orang. Karena apa? Karena yang dialami, yang diperlihatkan oleh Yesus, yang dikehendaki oleh Allah ternyata jauh dari harapan kita. Karena kita ingin bahwa kalau Allah datang, kalau Allah hadir, kalau Allah memberkati kita, maka segala sesuatu yang sifatnya penderitaan, sakit, kegagalan, dan penolakan, mestinya itu tidak ada. Tetapi ternyata yang dialami oleh Yesus justru semuanya ada. Mulai dari lahir sudah ditolak. Ketika tampil di hadapan umum memberitakan kebenaran demi kebenaran, ditolak. Dan akhirnya dihukum tanpa kesalahan dan
dibunuh secara hina di kayu salib. Nah, tetapi itu hal yang benar di hadapan Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Dan ketika kita melihat itu, apakah kita mau hidup seperti Yesus? Nah, pasti kita akan mengatakan, ya saya mau. Mau dalam arti, ya saya mungkin menderita tetapi bangkit kembali. Tetapi apakah kita mau mengalami seperti penderitaan Yesus? Belum tentu. Belum tentu kita mau. Justru yang sering kita lakukan sekarang lewat doa-doa kita adalah kita memohon kepada Allah supaya kita tidak menderita, supaya kita tidak sakit hati, supaya kita tidak gagal. Yang kita minta adalah supaya kita selalu sehat, supaya kita sungguh-sungguh dapat berhasil dalam segala usaha kita dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, itulah yang sesungguhnya yang ingin kita dituntun oleh Roh, supaya kita jangan jatuh di dalam suatu keinginan-keinginan yang menjerumuskan kita, yang nampaknya baik tetapi menjerumuskan kita, sehingga kita kelak kita tidak dapat mengalami kehidupan yang kekal. Dan secara jelas Rasul Paulus itu memperlihatkan kepada kita dalam bacaan kedua tadi, janganlah kita selalu hidup di bawah keinginan-keinginan kedagingan kita. Paulus juga memang mengatakan daging itu lemah tetapi roh kuat. Nah, maka menjadi jelas sebenarnya kalau kita membiarkan roh menuntun kita, maka keinginan-keinginan daging kita itu pasti kita bisa atasi. Tetapi kalau roh tidak menuntun kita, maka memang pada akhirnya karena lemahnya daging ini, maka selalu akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Nah, karena itulah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, semoga lewat perayaan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Pencurahan Roh Kudus ini, kita juga semakin diberikan kekuatan, semangat untuk sungguh-sungguh mau menyerahkan diri, membiarkan diri kita dituntun oleh Roh Kudus agar kita mampu menjalani kehidupan kita seturut dengan kehendak Allah, yang pada akhirnya Roh Kudus itulah yang akan juga menuntun kita sampai pada kebenaran yang sejati. Semoga demikian. Amin. Mari kita menanggapi sabda Allah ini dengan bersama kembali menyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memberanikan diri untuk mohon kepada Bapa agar berkenan membagi-bagikan kepada kita roh-Nya yang menghidupkan. Maka marilah berdoa kepadanya. Curahkanlah roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Curahkanlah roh-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kaum muda dan tua, atas laki-laki dan perempuan, atas kaum miskin dan kaya,
atas orang di timur dan di barat. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Hembuskanlah nafas-Mu kepada orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang masih mencari Engkau, pada orang-orang yang dicintai sahabat-sahabat, dan pada orang yang sebatang kara. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Curahkanlah api-Mu atas kata-kata yang kami ucapkan, atas kebeningan kami, atas bahasa-bahasa yang kami pakai, dan atas lagu-lagu yang kami alunkan. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Hembuskanlah nafas-Mu pada orang-orang yang baru merencanakan hari depan, pada orang-orang yang bertahan dalam kebaikan, pada orang-orang yang membela dan melindungi hidup, dan pada orang-orang yang menciptakan keindahan. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Curahkanlah roh-Mu atas rumah-rumah yang telah kami bangun, atas kota-kota yang kami diami, atas seluruh bumi manusia, dan atas semua orang yang berkehendak baik. Kami mohon ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan juga intensi atau permohonan-permohonan pribadi kita. Sembari pula kita mengingat dan mendoakan keluarga, saudara-saudari, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Dan juga kita bersyukur bersama dengan saudara kita, anak kekasih Edric Orlando Riji Tansu yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa menghendaki agar kami sungguh hidup dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau menghendaki agar kami dalam perjuangan hidup kami mengalami kasih-Mu, dan itu telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa Engkau memperkenankan kami untuk terus-menerus mau berjuang di bawah tuntunan Roh-Mu, agar kelak kami beroleh rahmat keselamatan-Mu. Dan juga kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Edric Orlando Riji Tansu yang mengalami kasih-Mu dalam perjuangan dan perjalanan hidupnya hingga pada usianya yang ke-17. Kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu akan tetap nyata baginya dalam seluruh kehidupan selanjutnya, dalam studinya, dalam cita-cita hidupnya, dan dalam kehidupan bersama dengan orang tua dan saudari-saudarinya. Biarlah tangan kasih-Mu Engkau tetap nyatakan baginya untuk kehidupannya mengalami sukacita dan kegembiraan. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Curahkanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah kiranya segala harapan, doa, dan permohonan kami ini yang kami aturkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Sebagai lagu persembahan puji syukur nomor 565. Penuhi
Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkatilah persembahan diri kami dalam rupa roti anggur ini. Semoga Engkau mencurahkan roh-Mu kepada kami, sehingga kami dapat bersatu hati menghadap kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau menyempurnakan misteri Paskah ketika Engkau pada hari ini menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu karena persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dilimpahi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta bala malaikat menyanyikan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari raya Pentakosta ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama, dalam nama Dia yang adalah Tuhan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kehenam, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu.
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwa. Sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, dapat sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami
agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit, berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunglah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan atas karunia Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian gereja. Pengumuman paroki Hari Pentakosta tanggal 23 Mei 2021. Yang pertama, persiapan penerimaan komuni pertama dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9:30 di SD Frater Teratai 2. Sehubungan dengan penerimaan komuni pertama disampaikan hal-hal berikut. Yang pertama, gladi pertama bagi calon komuni pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Mei 2021 jam 9:30 pagi di gedung paroki atau basement. Penerimaan sakramen tobat hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 jam 10 pagi dilanjutkan dengan gladi 2 atau gladi bersih. Penerimaan komuni pertama dilaksanakan pada pesta tubuh dan darah Kristus tanggal 6 Juni 2021 dalam misa pukul 8 pagi. Sehubungan dengan penerimaan komuni pertama, maka dengan mempertimbangkan protokol kesehatan, misa jam 8 pagi tanggal 6 Juni 2021 dikhususkan untuk peserta komuni pertama dan orang tua atau wali. Umat yang lain diharapkan mengikuti misa pada hari Sabtu jam 6 sore atau Minggu jam 4:30 sore dan 6:30 malam. Pengumuman ketiga, persiapan penerimaan sakramen Krisma dilaksanakan pada hari Selasa
jam 4:30 sore di Aula Paroki lantai 1. Diharapkan kehadiran peserta tepat waktu. Pengumuman keempat, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Sekian pengumuman minggu ini. Terima kasih. Mari kita tutup perayaan Ekaristi Kudus kita dengan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu. Turunlah berkatalah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana, pekerjaan, usaha, dan pelayanan. Di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Sebagai lagu penutup puji syukur 571. Ya Roh Kudus, kunjungi umat-Mu, kobarkan api kasih-Nya, curahkanlah karunia sabda-Mu, sudi terangi hatinya, agar setia menolong sesama dan mewartakan karya-Mu. Gelisah dan resah, kuatkan iman harapannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.